Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, mendatangi kantor distributor susu Ales Good di kawasan Jalan Mundur Pumpungan, Surabaya. Armuji datang untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi pekerja saat memasarkan atau berjualan produk susu Ales Good. Para pekerja mengeluh jika mereka sering ditertibkan Satpol PP saat berjualan susu di jalanan. Armuji pun berjanji akan melindungi dan mendukung mereka serta memberi ruang bagi pekerja. Ini mau mandiri merubah sikapnya dan sudah berusaha berbuat baik untuk bisa mandiri dan berjualan, tolong nantinya janganlah mereka ini dikejar-kejar kayak maling. Janganlah mereka ini dikejar-kejar kayak anak yang berbuat jahat. Mereka sudah merubah karakternya, mereka sudah mau untuk berbuat kebaikan, mereka sudah mau untuk berusaha supaya mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini sudah harus kita support. Perusahaan Ales Good merekrut dan memperkerjakan mantan anak jalanan sebagai tenaga penjual. Sebagai bentuk kepedulian, Ales Good juga memberikan vitamin dan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan sarung tangan untuk bekerja. Sedikitnya ada 100 orang mantan anak jalanan yang kini diberdayakan menjadi tenaga penjual susu Ales Good. Oke pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak dan saya masih di Ales Good. Setelah tadi berbincang-bincang soal detail Ales Good itu seperti apa, nah kebetulan sekarang saya diajak keluar nih sama Mbak Nindya. Saya diajak melihat aktivitas teman-teman di belakang dan ini lagi ngapain, saya langsung ke Mbak Nindya deh. Mbak Nindya, ini kenapa akhirnya saya diajak keluar dan ngelihat aktivitas teman-teman di belakang ini lagi ngapain sih? Nah, ini mau ngasih lihat nih sama Mas dan semuanya bahwa yang di belakang ini adalah salah satu wujud komitmen Ales Good untuk menyebarkan kegiatan yang positif bagi lingkungan sekitar di mana Ales Good hadir. Jadi mereka semua ini itu adalah orang-orang yang bergabung. Jadi latar belakangnya mereka juga beda-beda. Ada yang dari latar belakangnya anak jalanan, ada juga ada yang korban PHK, dan juga siapapun yang memang ingin mencari tambahan penghasilan, apalagi di era seperti ini kan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ingin berubah menjadi lebih baik dan juga satu visi dan misi dengan Ales Good. Bergabung dengan Ales Good dan ingin berubah menjadi lebih baik lagi tanpa mempedulikan latar belakangnya apa aja. Oh, oke. Nah, kalau kita berbicara masalah rekrutmen kan biasanya dicari lulusan S1 atau D3 atau apa. Tapi mereka yang ingin bergabung dengan Ales Good ini nggak perlu tahu latar belakangnya apa. Bebas siapa aja, Mbak. Iya, jadi kami memang membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bergabung bersama kami. Jadi kami juga tidak melihat latar belakangnya apa, misalkan pendidikannya seperti apa. Jadi selama mereka memang masih satu visi dengan kami, sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik, jadi kita sangat terbuka lebar seperti itu. Oh, oke. Nah, Mbak Nindya, kenapa sih akhirnya kepikiran gitu Ales Good? Kalau kita berbicara masalah brand kan biasanya orientasinya penjualan, target. Tapi ini kenapa sampai akhirnya repot-repot memikirkan masyarakat sekitar, memberdayakan anak-anak jalanan? Kenapa sejauh itu? Ya, jadi memang tujuan awalnya Ales Good berdiri ini kan sebenarnya sebagai wujud sosial kami gitu, sebagai perusahaan gitu. Dan kami juga percaya bahwa suatu hal yang dimulai dari baik, yaitu dari hulu ke hilirnya juga sudah baik. Jadi kami juga berharap ke depannya untuk jangka waktunya kita juga perusahaan juga lebih baik gitu. Oh, oke. Itu saya setuju sekali. Jadi apapun yang diawali dengan niat yang baik atau hal yang baik, insya Allah hasilnya juga selalu baik di belakangnya. Oke, Mbak Tiara ini selaku korlap teman-teman yang di belakang ini. Nah, Mbak Tiara ini boleh dijelasin nggak teman-teman ini lagi ngapain di belakang dan mau apa sebetulnya? Oke, jadi teman-teman itu yang ada di belakang itu setiap pagi kita ada briefing gitu kan. Kita ada briefing tim untuk pembagian lokasi tim. Terus juga kita menjelaskan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, nanti selesai pembagian lokasi, nanti kita langsung ke standar dari kantor untuk banner dan lain sebagainya. Nanti kita atur pas briefing. Gitu. Oke, Ya. ini briefing sebelum akhirnya nanti terjun ke lokasi. Iya, betul. Nah, terus hari ini mau kemana hari ini? Jadi hari ini ada 5 lokasi ya. Nanti ada Cafe Glass, ada di Polisi Istimewa, ada juga yang di Royal Mall, ada juga yang di Bonet. Gitu. Oh, oke, beberapa lokasi dan Iya. masih di sekitar kota Surabaya ya? Iya, betul, masih. Nah, Mbak Tiara, kalau kita berbicara tadi masalah latar belakang, seperti yang Mbak Nindya bilang, kan latar belakangnya macam-macam. Ada yang korban PHK, ada yang anak-anak jalanan. Kalau kita bicara masalah spesifik anak jalanan, pemberian materinya, pengenalan produknya, susah nggak sih ngasih tahu ke mereka itu? Sebenarnya tergantung dengan mereka sendiri ya. Jadi karena keinginan mereka yang kuat, jadi kita menjelaskannya itu lebih gampang gitu. Kemarin-kemarin itu pengalaman saya cuma menjelaskan 1-2 hari aja untuk mereka training. Setelah itu mereka langsung bisa jualan kok.
Oh, oke. Jadi nggak butuh waktu lama Iya, untuk betul. pembekalannya ya. Iya. 1 sampai 2 hari aja, teman-teman yang di belakang ini udah bisa langsung jualan dan langsung terjun ke lokasi penjualannya. Mbak Nindya, sekarang kalau respon nih setelah akhirnya Ales Good membuka diri untuk siapa saja bisa bergabung, respon teman-teman gimana? Apakah merasa sangat terbantu kah atau gimana sampai hari ini? Kalau sejauh ini sih responnya baik ya gitu, karena ini juga bisa dibuktikan awalnya kami cuma hanya 13 orang yang bergabung gitu, tapi semakin kesini semakin banyak dan kurang lebih mungkin ada 60 orang yang bergabung bersama kami gitu. Jadi mereka juga karena merasakan sendiri manfaatnya, karena berubah dan dia juga bisa mengajak teman-temannya dan teman-temannya pun bergabung dan alhamdulillahnya juga sih mulai dari awal sampai akhir ini semakin banyak dan semakin bertambah yang mau bergabung sama kami. Oke, jadi semakin hari semakin banyak. Nah, Mbak Nindya, kalau ada misalkan masyarakat di luar sana tertarik nih, ingin cari tambahan penghasilan, ingin berkembang bersama dengan Ales Good, caranya gimana mereka mau gabung ke sini? Sebenarnya kita juga sangat memudahkan sekali sih untuk persyaratannya karena kita juga tidak ada jaminan apapun misalkan untuk bergabung bersama kami dan bisa langsung mungkin dicek Instagram kami ataupun bisa kontak langsung ke kami, di situ ada syaratnya, ada nomornya atau bisa langsung datang ke kantor kami juga seperti itu. Oke, Mbak Tiara, sekarang udah berapa lama nih bergabung di Ales Good kalau Mbak Tiara sendiri? Kalau saya hampir 2 tahun. Hampir 2 Iya. tahun. Nah, kesan-kesannya gimana nih selama 2 tahun bergabung dengan Ales Good? Seperti Mbak Nindya bilang nggak, udah bisa nambah penghasilan, udah bisa berkembang bersama atau gimana? Kalau saya bergabung di Ales Good, kesannya sangat bahagia di sini. Bahagia ya? Iya, jadi hidupnya terjamin sudah di sini. Hidupnya terjamin karena udah yang dijual adalah susu, bergizi, betul. tambahan penghasilannya juga lumayan ya. Iya. Oke, baik pemirsa, setelah ini saya mau nyobain karena menurut informasi yang saya dapatkan, Ales Good ada berbagai macam varian rasa. Saya penasaran rasanya seperti apa dan apa aja. Jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi.